Indonesia mengawali presidensi negara-negara berkembang di forum G20 dengan situasi yang lumayan panas sebagai dampak invasi Rusia ke Ukraina. Nah, kopi ini jadi jalur diplomasi spesial yang menghangatkan ketegangan antar anggota G20. Orang apa orang penak satulur yang wisana ning Washington DC Amerika Serikat kayak lagi acara G20 G20 wis ana Pak Peri Warjio Gubernur Bank Sentral Indonesia. Pak Peri kayak bisanya Pak anak kopi anak somai sampai pepes jamur anjok ning Washington kayak ceritanya kepriben Pak. Lah ampun kesupen. Indonesia menika kan Bhinneka Tunggal Ika. Macam-macam toh. Kopi Indonesia saking Jawi wonten. Saking Sumatera nggih wonten toh. Saking Bali wonten, Sulawesi wonten, Papua wonten. Lah itu menika kita hidangkan para menteri, gubernur, Bank Sentral dari G20 para delegasi pada ngantri ki topra itu terus. Hangatnya kopi Indonesia mampu mencairkan ketegangan anggota G20. Presidensi G20 tahun 2022 memang memberikan kesempatan berharga bagi Indonesia berada di ujung tombak penyelesaian agenda-agenda global. Kontras dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, presidensi tahun ini kental dengan perang kepentingan sesama anggota, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina yang berujung perang kebijakan dan sanksi. Bank Indonesia membawa kopi dan UMKM secara umum menjadi jembatan komunikasi yang membuat G20 tetap bersatu di atas perbedaan. Kopi Jawa, Sumatera, Bali, dan semua daerah di Indonesia akan selalu dibawa dalam perhelatan kelas dunia. Testimoni positif dari semua negara yang terlibat di dalam G20 terhadap penyelenggaraan kita. Hospitality kita, keragaman dari sisi budaya yang kita tunjukkan, keragaman dari sisi produk-produk UMKM kita yang sebagai bagian dari sisi kita memberikan showcase keberhasilan Indonesia, produk Indonesia, dan juga dari sisi keragaman kuliner Indonesia. Ini yang kita lihat sebagai, saya katakan, penyeimbang dari sisi pembahasan substansi yang cukup keras. Artinya tentunya dari sisi member countries merasa ini sebagai poin positif dari Indonesia dari sisi penyelenggaraan G20 2022. Banyak deliverables hasil outcome dari sisi G20, termasuk juga yang tadi saya sampaikan testimoni yang sangat-sangat baik kepada Indonesia dari sisi penyelenggaraan. Di jalur keuangan G20 ada 6 poin yang dibahas, yaitu ekonomi global, arsitektur keuangan internasional, peraturan sektor keuangan, investasi infrastruktur, keuangan berkelanjutan, dan perbajakan berkelanjutan. Kopi menjadi representasi bahwa suara dan kepentingan rakyat Indonesia didengar oleh seluruh dunia. Menembus segala tantangan, presidensi kali ini memberikan kesempatan untuk menunjukkan keberhasilan Indonesia kepada para anggota G20. Apalagi Indonesia mengawali presidensi negara-negara berkembang forum G20 paling tidak selama 3 tahun ke depan. Dia Mega Anjaya, Wandi Jansen, Kompas TV, Washington DC, Amerika Serikat.